Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ba'd. Alhamdulillah baru selesai untuk syarat sembahyang yang pertama. Itu adalah bersih at-taharah. Bersih pakaian, anggota tubuh, tempat sembahyang, dan juga daripada hadas besar dan juga daripada hadas kecil. Maka dengan kita untuk syarat yang pertama dah tuntas kita bicarakan, kita akan beranjak kepada syarat-syarat sembahyang yang berikutnya. Secara ringkas saja, istiqbalul qiblah, artinya menghadap kiblat. Menghadap kiblat itu tak ada prakteklah lah kulli hal, apa yang nak dipraktekkan. Arah kiblat pastikan terlebih dahulu. Kalau lubang mihrab tu ada di depan, jangan kona ke kiri lagi, jangan hadap ke kanan. Tak boleh ijtihad. Kenapa? Sebab mihrab tu diletakkan atas dasar ijtihad. Jadi boleh dikatakan dalam 90% arah kiblat itu ke sana. Begini perincian hukumnya. Kalau pada masa kita di Mekah, dalam Masjidil Haram, kita wajib menghadap ain Ka'bah. Ka'bah di mana, sebelah mana, kita wajib menghadap ke Ka'bahnya. Tapi kalau pada saat dengan kita berada di luar Masjidil Haram, maka kiblat kita itu adalah arah Masjidil Haram. Jadi kita berada di mana? Ada di Jarwal, ada di Syamiyah, ada di Falak, ada di Sumaisi, ada di manapun. Maka kita akan menghadap Masjidil Haram dengan ukuran luas kapasiti yang boleh menampung sampai tidak kurang daripada 5 juta orang manusia atas sembahyang. Kalau pada saat dengan kita berada di luar daripada Masjidil Haram, di luar daripada Mekah, kita berada di luar daripada perbatasan tanah haram, maka Makkahul Mukarramah, kota Mekah itu semuanya dengan tanah haramnya akan menjadi arah kiblat kita. Jadi kita pastikan di mana kiblat. Kita tak tanya di mana kiblat. Mekah di mana? Mekah di situ. Dan kita hadap ke sana. Yang walaupun secara pasti kita tidak dapat pastikan arahnya itu sudah memadai saat ketika dengan kita berada di luar daripada Masjidil Haram. Begitu saja. Jadi tentang perkara-perkara disunatkan di waktu kita menghadap kiblat tidak ada, hanya wajib kepastian kita memang betul-betul berdiri dengan menghadap kiblat. Kita belajar kepada syarat yang berikutnya. Selain daripada itu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, masuk waktu. Untuk seumpama kita pedoman dengan jam atau juga dengan takwim yang sudah dibuat sama Jakim, pihak masjid, jabatan mufti atau yang seumpamanya, itu boleh kita jadikan sebagai patokan untuk kita melaksanakan sembahyang. Kalau saya nak yang secara manual, kita tinggal matahari berada di pertengahan ufuk langit, gelincir sedikit berarti masuk waktu zuhur. Ukuran bayangan lebih daripada 1, itu berarti sudah beranjak masuk kepada waktu asar. Sampai terbenam matahari berarti masuk waktu maghrib. Kemudian antara maghrib dengan isya waktunya tak lama mana, selama masih ada kemerah-merahan di langit, warna kuning cerah di langit, berarti masih ada waktu maghrib. Setelah hilang suasana dah gelap pelita, masuk pada waktu isya. Waktu isya berkelanjutan sampai terbit al-fajrus shadiq, fajar shadiq pada waktu subuh. Itu berkenan dengan waktu. Jadi waktu juga cukup menentukan, tak boleh kita sembahyang secara sembarangan. Jadi kira-kira agak-agak dah, kalau masa mendung-mendung begini mesti dah masuk. Lepas selesai sembahyang, azan berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam mana sudah kita tadi itu? Confirm tidak sah. Kenapa? Karena kita sembahyang sebelum masuk waktu. Lapar, jam-jam begini mestinya sudah azan. Ini dan lihat matahari sudah tak ada, dah mendung betul. Maka dengan kita pun tak pikir panjang, perut sudah lapar dan juga martabak sudah menunggu, hidangan makanan saja dengan kajinya masih fresh lagi, masih panas lagi, kita pun langsung berdoa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika arhamar rahimin. Ngam makan, lepas buka puasa jangan pun sikit-sikit aja. Sebiji nasi, seteguk air, kurang daripada seteguk pun. Kalau ternyata sebelum masuk waktu maghrib, batal puasa kita. Macam juga dengan sembahyang yang kita laksanakan. Kalau kita sengaja sembahyang sebelum masuk waktu, hukumnya haram. Tapi kalau tak disengaja, rasa-rasa sudah masuk terus kita sembahyang, ternyata terbukti sembahyang kita di luar waktu, maka dengan sembahyang yang kita kerjakan tadi itu akan menjadi sembahyang sunat. Oke, selesai. Cukup serikas itu untuk waktu. Kita beranjak kepada syarat-syarat yang selanjutnya. Saya ulang kembali. Bersih. Yang pertama, menghadap kiblat. Yang kedua, kemudian masuk waktu. Yang ketiga, syarat yang keempat itu adalah menutup
aurat. Aurat yang wajib ditutup untuk laki-laki secara wajibnya daripada pusat sampai ke lutut. Jadi maknanya saya berdiri sekejap daripada pusat sampai ke lutut. Kalau kita pakai kain, ini kain misalnya, jadi kita angkat kain macam ni, oke? Kita angkat kain kita sarungkan kain tadi itu atau selendang kita sarungkan seperti ini. Laki-laki bukan perempuan, laki-laki dulu. Itu laki-laki, masya Allah tabarakallah, cukup lumayan panjang nih selendang kita, daripada pusat sampai ke lutut, lipatkan macam tu, santai, lelek, wala kulihat, stay pangah panjang di kampung, macam tu. Lepas menoreh, waktu yang sudah masuk, bahu terbuka, badan terbuka, hanya sakat dengan samping saja, tapi tutup daripada pusat sampai ke lutut, sudah memadai, sudah cukup. Asalkan pusat sampai ke lutut tertutup secara kemas dan rapi, tidak ada bagian yang terbuka. Sementara afdolnya kita berpakaian serba lengkap dan juga serba cukup, dan kedua belah bahu kita jangan sampai terbuka. Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, la yusalliyan ahadukum wa laysa fi atiqihi syai'. Janganlah sekali-kali dengan salah seorang kamu sembahyang sementara tidak ada sesuatu yang menutup kedua belah bahunya, dengan kedua belah bahu yang tertutup. Pakaian, tadi ada pertanyaan, khudu zinatakum, memang layak dan patut kita akan menghadap Allah kita berdiri di hadapan Sang Pencipta yang memberikan taufik, hidayah, tenaga, kekuatan, kenikmatan dunia dengan segala isi-isinya Allah persembahkan dan Allah bagikan kepada kita. Takkan dengan kita berdiri di hadapan Allah secara sembarangan. Secara hukum boleh-boleh saja, tapi secara sopan dan layaknya maka kita dengan pakaian yang rapi dan bersih, masya Allah tabarakallah, dah habis dah persyaratan-persyaratan yang disyaratkan dalam sembahyang, keadaan suci dan bersih, anggota tubuh, pakaian dan juga tempat berdiri, kemudian menghadap kiblat, menutup aurat, masuk waktu. Selepas itu dengan baru kita mengumandangkan adzan dan qomat, dan itu tidak termasuk daripada perkara yang kewajiban. Adzan dan qomat termasuk daripada perkara yang disunatkan. Adzan, qomat, ada pendapat mengatakan itu adalah karena waktu. Jadi kita naik motor, waktu sebenarnya sudah masuk, kita tak nak singgah, kita nak jamaah takhir, maka sunatnya kita adzan sambil bawa motor, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, atau sambil mandu. Itu bagi pendapat yang mengatakan adzan untuk waktu. Ada pendapat mengatakan azan itu adalah untuk sembahyang fardu. Artinya bila-bila masa kita sembahyang fardu, baik sembahyang yang tunai atau juga sembahyang yang qadhaan, maka dengan kita sunat mengumandangkan azan. Tidak ada perbedaan antara sembahyang kita laksanakan secara tunai atau juga secara berjamaah, asalkan kita melaksanakan sembahyang fardu, tunai atau qadhaan, sunat kita mengumandangkan azan kemudian baru qomat. Ada pendapat ketiga mengatakan azan itu untuk salat berjamaah. Kalau sembahyang seorang saja tidak perlu kita azan. Tapi kedua pendapat itu lemah. Pendapat yang muktamad, azan karena untuk melaksanakan sembahyang fardu. Baik kita kerjakan secara sendirian atau seorang, atau kita kerjakan secara berjamaah, kita kerjakan secara tunai pada waktunya, kita kerjakan setelah waktunya, kita qadha. Allah, astagfirullahaladzim. Masa remaja dulu pada masa usia 15-an tahun, jadi kaki Bukit Jalil, hiburan dan sebagainya, tak pernah sembahyang langsung. Tapi alhamdulillah setelah tobatan nasuh dah diqadha ada semuanya. Tapi teringat ada satu lagi sembahyang subuh lagi 3 kali tertinggal pada masa main bola sepak pada waktu pagi, dah main bola sepak ada, dan yang kedua pada masa musafir terus nak qadha selepas 30 tahun. Nak qadha subuh tak apa. Ada catatannya, malaikat masih ada lagi, belum terpadam lagi, masih ada dalam laptop para malaikat. Dalam komputer kena padamkan dulu, kata malaikat tak boleh, kena buat dulu, kena qadha dulu. Itu awak berdosa, kena menangguhkan kewajiban, tak apa, dosa istighfar lagi, tapi tetap sembahyang kena diqadha. Jadi tak betul pendapat yang mengatakan cukup dengan tobat istighfar, astagfirullahaladzim, nangis dah tak payah qadha sembahyang.
Hutang mana boleh macam tu. Haji, hutangnya 30.000 RM tu nak minta maaf sajalah, tak boleh bayar, jadi minta maaf sajalah, minta dimaafkan. Tak, kata Tuan Haji, penangguhan anda maafkan, tak masalah anda maafkan, karena tak tepat waktu dan anda tangguhkan sampai 20 tahun seperti tak berhutang ya. Bahkan tak nak jumpa lagi, dihubungi tak angkat, itu anda maafkan, tapi tetap bayar. Karena jelaskan, hutang dengan manusia kena bayar. Takkan hutang kita dengan Allah cukup dengan istighfar saja. Istighfar tadi itu untuk penangguhan sembahyang daripada waktunya, untuk kita mengqadha sembahyang yang sepatutnya kita kerjakan sesegera, secepat mungkin, itu istighfar. Tapi untuk kewajiban sembahyang yang wajib diqadha, teringat ada 2 waktu sembahyang. Bila? Sejak pada masa jalur gemilang, nyebrang laut kita sembahyang ya, pada itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nak tayamum tak ada air, hidup di dalam air, apa pikir masalah tayamum? Air banyak laut tuh. Takkan kita tak berwudu, mandi pun leluasa, wudu leluasa. Kalau berwudu sambil menyelam, tuh ada satu cara lagi. Wudu yang paling praktis, menyelam, masuk ke dalam kolam, niat di dalam, waitul wudu, itu secara secepat kilat, muka, tangan, kepala, kaki. Mandi pun juga macam tu, masuk, niat mandi dalam air, menyelam, nyala, keluar, dah selesai. Tapi yang protokol yang susah tadi itu senang sungguh. Lepas tu karena waktu dah habis dah, karena kita pakai kain laki-laki, kalau perempuan pakai baju mandi kolam, tengok waktu Allahu Akbar, makin hampir habis. Sembahyang situ juga Allahu Akbar, basah tak masalah, penting aurat tertutup. Mudahnya sembahyang di mana-mana kecuali atas kubur, kecuali di tempat sampah, kecuali tempat yang najis, itu saja. Sementara dimanapun kita nak sembahyang, di pasar kah, di office kah, di airport kah, pelabuhan kah, stasiun kereta api kah, tidak ada alasan jam, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi macam mana sembahyang? Disalih syarat dulu, Allahu Akbar, dulu break. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Jalan lagi, rokok, subhana rabbiyal azim, mata tengok jalan, takut tertabrak kereta depan tu. Ni kona ni. Rokok, bismillah liman hamidah, sujud. Sebab kalau tak buat sembahyang macam tu, nanti jadi qadha. Perhitungan akan sampai jam berkepanjangan. Mungkin dalam 1 jam habis maghrib. Buat maghrib sebagai sembahyang untuk menghormati waktu. Nanti lepas sampai ke rumah baru kita buat sembahyang yang elok, yang secara sempurna. Ini gambaran secara am. Jadi alhamdulillah syarat-syarat sembahyang sudah selesai. Tadi kita dengan adzan dan qomat yang kita katakan itu adalah milik waktu. Ada pendapat mengatakan milik sembahyang, ada pendapat mengatakan milik berjemaah, yang mu'tamad milik sembahyang. Kapan-kapan kita melaksanakan sembahyang fardu atau qadhaan, maka disunahkan kita mengumandangkan azan dan qomat, kecuali kalau sembahyang qadha kita lebih dari 1, 10, 5, Allahu Akbar, dari pagi sampai malam tak sembahyang, langsung subuh tidur, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, habis kelima waktunya kita tinggalkan, masa kita mengqadha kelima-limanya azan, qomat untuk sembahyang subuh, qomat saja lagi untuk zuhur, qomat untuk asar, qomat untuk maghrib, qomat untuk isya. Insyaallah lebih terperinci dengan azan dan qomat pada pertemuan kita yang akan datang. Hadza billahi taufik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Salli alaihi daiman fi kulli hinin rabbana wa alihi wa sahbihi ahlul ma'ani wal wafa. Salli alaihi daiman fi kulli hinin rabbana wa alihi wa sahbihi ahlul ma'ani wal wafa. Sallu ala khairil anam al-Mustafa badr التمام. صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام، يشفع لنا يوم
يشفع